Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dari kelas PGSD 1A dengan NPM 201600088. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 3 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas bab 1 terlebih dahulu mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. A. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Ciri-ciri belajar. 1. Perubahan tingkah laku atau kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak. 2. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. 3. Proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. 4. Beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, kerusakan fisik. 5. Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. C. Tujuan belajar. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Tujuan proses belajar lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Benjamin S. Bloom menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar atas 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. D. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. F. Perbedaan dan persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar merupakan semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang di lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang tentunya bersifat positif yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Mengajar, yaitu adanya komunikasi dari pendidik ke peserta didik sebagai usaha menanamkan dan memberikan informasi baik berupa pengetahuan juga keterampilan kepada peserta didik mengenai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan, tingkah laku sebagai tingkah dari pembelajaran. F. Persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Kegiatan belajar, mengajar, dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mengajar adalah sebuah kegiatan yang memancing siswa untuk belajar, maka tidak akan ada yang namanya belajar jika tidak ada tindakan mengajar. Kedua kegiatan ini saling berkaitan dan bagian dari pembelajaran. G. Hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar, mengajar, dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Belajar merupakan suatu proses yang tanpa kita sadari berjalan terus dari kita lahir hingga akhir hayat. Selanjutnya, bab 2 mengenai prinsip belajar. A. Prinsip kesiapan proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. B. Prinsip motivasi. Beberapa prinsip seyogianya kita perhatikan, yaitu 1. Individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologi, sosial, dan emosional, tetapi di samping itu ia dapat diberi dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang dimiliki saat ini. 2. Pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan mendorong terjadinya peningkatan usia. 3. Dorongan yang mengatur perilaku tidak selalu jelas bagi para siswa.
4. Motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian seperti rasa rendah diri atau keyakinan diri. 5. Rasa aman dan kebersihan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar. 6. Motivasi bertambah bila para pelajar memiliki alasan untuk percaya bahwa sebagian besar dari kebutuhannya dapat dipenuhi. 7. Kajian dan penguatan guru, orang tua, dan teman seusia berpengaruh terhadap motivasi dan pelaku. 8. Insentif dan hadiah material berguna dalam situasi kelas. Memang ada bahayanya bila anak bekerja karena ingin mendapat hadiah dan bukan karena ingin belajar. 9. Kompetisi dan insentif bila efektif dalam memberi materi. 10. Sifat yang baik untuk belajar dapat dicapai oleh kebanyakan individu dalam suasana belajar yang memuaskan. 11. Proses belajar dan kegiatan yang dikaitkan kepada minat pelajar saat ini dapat mempertinggi motivasi. C. Prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. D. Prinsip tujuan. 1. Tujuan seyogianya mewadahi kemampuan yang harus dicapai. 2. Dalam menetapkan tujuan seyogianya mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. 4. 3. Pelajar akan mendapat menerima tujuan yang merasakan akan dapat memenuhi kebutuhannya. 4. Tujuan guru dan murid seyogianya sesuai. 5. Aturan-aturan atau ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh masyarakat pemerintah biasanya akan mempengaruhi perilaku. 6. Tingkah keterlibatan pelajar secara aktif mempengaruhi tujuan yang dicanangkannya dan yang dapat ia capai. 7. Perasaan pelajar mengenai manfaat dan kemampuannya dapat mempengaruhi perilaku. 8. Tujuan harus ditetapkan dalam rangka memenuhi tujuan yang nampak untuk para pelajar. E. Prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses seyogianya memperhatikan kepada individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. A. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa, karena seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. F. Prinsip transfer dan retensi. Berkenaan dengan proses transfer dan retensi, ada beberapa prinsip yang harus kita ingat, yaitu 1. Tujuan belajar dan daya ingat dapat memperkuat retensi. 2. Bahayanya bermakna bagi pelajar diserap lebih baik. 3. Retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis di mana proses belajar itu terjadi. 4. Latihan yang terbagi-bagi memungkinkan retensi yang baik. 5. Penelahan bahan-bahan yang faktual, keterampilan, dan konsep dapat meningkatkan retensi dan nilai transfer. 6. Proses belajar cenderung terjadi bila kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil memuaskan. 7. Sikap pribadi, perasaan atau suasana emosi para pelajar dapat menghasilkan proses pelupaan hal-hal tertentu. 8. Proses saling mempengaruhi dalam belajar akan terjadi bila bahan baru yang sama dipelajari mengikuti bahan yang lalu. 9. Pengetahuan konsep, prinsip, dan generalisasi. 10. Transfer hasil belajar dalam situasi baru. 11. Tahap akhir proses seyogianya memasukkan usaha untuk menarik generalisasi dapat memperkuat retensi dan transfer. G. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan kemampuan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. H. Prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Proses belajar afektif meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. I. Prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. J. Prinsip evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan,
motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. K. Implikasi prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya, yang terakhir, bab 3 mengenai komponen pembelajaran. A. Pengertian komponen. Pembelajaran merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sedangkan komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. B. Bagian-bagian komponen pembelajaran menurut H. Malik ada 7 komponen dalam pembelajaran, di mana satu dengan yang lain saling berintegrasi, yakni 1. Tujuan pendidikan dan pengajaran, 2. Peserta didik atau siswa, 3. Tenaga pendidikan khususnya guru, 4. Perencanaan pengajaran sebagai segmen kurikulum, 5. Strategi pembelajaran, 6. Media pengajaran, 7. Evaluasi pengajaran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.